Pada bagian sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah formulir untuk tambah data movie-nya. Halamannya seperti ini, kita sudah berikan sedikit CSS. Tentu teman-teman juga bisa gunakan template Bootstrap atau Materialize supaya tampilannya jauh lebih bagus. Terus apalagi yang kita tambahkan, supaya kursornya otomatis berada di inputan pertama, kalian bisa kasih atribut autofocus di bagian input title-nya seperti ini, supaya ketika kita klik tambah data dia otomatis langsung aktif, supaya ketika kita berada di halaman ini kursornya langsung aktif. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita membuat sebuah form, kita balik lagi melihat struktur table dari movies-nya. Karena tabelnya sudah saya buat dan teman-teman tinggal download, saya coba sedikit jelaskan. Ada beberapa kolom di sini. Yang pertama, kita sediakan input title untuk ngisi judul filmnya. Ada slug. Slug ini ngambil dari data judul, yang dimana nanti judulnya akan kita pisahkan kata demi katanya menggunakan tanda minus atau dash. Lalu ada deskripsi, kita juga sudah siapkan. Dia pakai text area. Ada director, genre, tahun, dan gambar untuk filmnya. Ada tanggal kapan itu dirilis dan 2 kolom yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengetahui kapan data itu dibuat dan kapan data itu diupdate. Nah, biasanya 2 kolom ini generate otomatis berdasarkan kapan kita nginput dan kapan kita update. Itu sudah saya setting. Nah, untuk ID kita tidak berikan sebuah inputan, karena ID kita berikan auto increment. Kalau sudah diberikan seperti ini, maka ID-nya otomatis bertambah 1 ketika proses insert. Sekarang tugasnya adalah membuat proses insert data di dalam sintak PHP-nya. Teman-teman buka tambah.php, kita buat di bagian atas, scroll ke atas, terus buat tag PHP, pembuka dan penutup. Seperti biasa di bagian pertama kita harus melakukan data koneksi seperti file-file lainnya. Kita copy aja baris ini, kita taruh di tambah data. Selesai koneksi, kita ke tugas berikutnya, yaitu kita akan cek apakah tombol tambah submit-nya sudah ditekan atau belum. Nah, caranya kalian bisa tulis if kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal. Jadi ini adalah if statement dari sintak PHP. Lalu di dalamnya ada kondisi atau syarat yang harus kita penuhi. Kita bisa kasih tanda iset atau fungsi iset untuk ngecek sebuah variabel. Karena kita menggunakan form, maka metode pengirimannya kita pakai variabel underscore post. Jadi jika ada post submit, kurung kotak, kutip, lalu nama tombolnya. Nama tombolnya kita samakan dengan name di dalam button. Namanya submit, jadi $post kurung kotak submit seperti ini. Ini artinya kalau tombol submit itu aktif, jadi iset ini artinya sudah aktif atau belum. Kalau aktif tombolnya atau tombolnya ditekan, kita mau jalankan proses atau lakukan sesuatu di dalam kurung kurawalnya. Jadi di sini saya kasih komentar pakai tanda hashtag jika tombolnya aktif. Tombol di sini adalah tombol submit. Jadi jika tombol submit aktif, lakukan sesuatu. Jadi sekali lagi, iset adalah aktif atau belum. Kalau aktif ketika tombolnya ditekan, kita jalanin submit, berarti aktif. Kalau aktif, jalankan sesuatu. Nah, yang kita lakukan di dalam kurung kurawal ini adalah mengambil semua data dari form. Dan kalau seandainya saya vardam dulu si metode postnya atau variabel postnya seperti ini, kita save, kita jalankan, kita refresh, isi aja satu persatu. Kalau sudah seperti ini, kita submit formnya. Kalau tampilnya seperti ini, maka proses insert kita sudah berhasil. Dia akan ngambil semua inputan dari formnya, lalu dijadikan satu array di dalam $postnya. Jadi semua yang kita tuliskan di dalam form diambil semua satu persatu berdasarkan name, lalu dikumpulkan
menjadi satu kesatuan array, namanya $post. Nah, kalau sudah tahu cara ngambil datanya, kita akan ambil masing-masing nilai inputan tersebut, terus disimpan satu persatu ke dalam variabel. Artinya dipecah, dibuat satu kesatuan. Jadi yang pertama untuk title, biasanya namanya disamakan. Kita ambil dari $_post, kurung kotak, nama name-nya apa? Title. Ini untuk judul, title samakan dengan name, $post submit samakan dengan name buttonnya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melihat judulnya. Kita echo si judul filmnya, kita save lagi, kita reload deh, kita jalankan. Nah, hasil title yang tadinya saya masukkan akan diambil sama PHP pakai $post spesifik, $post untuk yang mana. Nah, berarti sudah ketebak, teman-teman harus buat variabel berikutnya untuk tahun, diisi dengan $post untuk tahun. Lakukan hal yang sama untuk input-input berikutnya. Kurang lebih seperti ini. Kita ambil satu persatu dari data $postnya.